Di samping harus mengandalkan aturan hukum yang bersifat formal, juga memerlukan komitmen etik bagi terbangunnya budaya politik yang sehat dan bermoral. Karena itu, kita membutuhkan kehidupan pers nasional yang merdeka, bermoral dan profesional. Kemerdekaan tanpa diimbangi oleh nilai-nilai moral dan profesionalisme yang berkaitan erat dengan aspek-aspek etika profesi dapat merusak makna kemerdekaan itu sendiri. Sejarahlah telah membuktikan bahwa semangat yang berlebihan dalam memanfaatkan peluang kebebasan yang tidak dilandasi nilai moral dan etika profesi akan menjauhkan masyarakat dari jiwa demokrasi, karena mudah dipengaruhi oleh sistem yang didasari oleh demagogi yang akan melahirkan tirani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga bersyukur bahwa pers nasional telah mulai berperan penting dalam mencerahkan kehidupan masyarakat melalui skala pemberitaan yang tidak mungkin terjadi pada masa lalu. Sekarang kita dengan mudah dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat melalui media massa. Bahkan perdebatan di DPR mengenai permasalahan tertentu dapat kita saksikan langsung, sekalipun pemerintah merupakan pihak yang paling banyak dikritik oleh pers yang bebas. Namun saya bersyukur karena hal ini justru menunjukkan bahwa keterbukaan dan demokrasi telah berjalan baik di negara kita tercinta. Bagi saya, kritikan melalui media massa merupakan masukan yang sangat berharga dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Pers yang merdeka, bermoral dan profesional diharapkan dapat memelihara dinamika masyarakat yang tercermin pada keseimbangan pemberitaan informasi antara pelaku pembuat kebijakan, baik eksekutif, legislatif, antara pelaku eksekutif maupun yudikatif, serta pihak lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan pembentukan pendapat publik, baik perorangan maupun organisasi. Kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers, kita telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, yang selain memberikan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu, dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan Pers yang mandiri. Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta. Sekarang telah lahir 1398 media cetak dan 74 stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, kreativitas dan wawasan masyarakat, serta dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, baik terhadap pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri. Di samping itu, kemerdekaan pers juga dapat membuka lapangan kerja di bidang industri media yang penting dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat juga sangat penting. Peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu membuktikan bahwa kita telah berupaya mewujudkan prinsip-prinsip
kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Sekarang rakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atau asosiasi tanpa menghadapi peraturan yang berliku-liku. Saat ini untuk satu jenis profesi kita dapat menyaksikan demikian banyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan. Rakyat juga telah diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan masih dalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasar konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kita telah mensahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib. Intinya, undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Memang kita akui tidak mudah mengatur semangat kebebasan yang cenderung tumbuh berlebih-lebihan. Seiring dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermoral, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berkembang demikian cepat itu. Namun, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita percaya bahwa semua perangkat hukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif seiring dengan proses pendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuh di hari-hari mendatang. Kepekaan kita terhadap tuntutan reformasi di bidang politik juga dapat dilihat dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang disusun berdasarkan mandat TAP MPR nomor Rumawi 4-MPR-1983. Undang-undang ini mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum yang bertentangan dengan jiwa dan semangat sebagaimana ditentukan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui sidang istimewa MPR pada bulan November 1998, TAP MPR nomor 4 Rumawi _MPR_1983 tersebut dicabut melalui TAP MPR nomor Rumawi 8 _MPR_1998. Atas dasar itu, pemerintah bersama DPR telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Dengan demikian, maka terbuka peluang untuk melakukan amandemen konstitusi sesuai ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah juga telah menindaklanjuti TAP MPR nomor Rumawi 18-MPR-1998 dengan membubarkan lembaga BP7 pusat maupun daerah. Dengan pembubaran BP7 tersebut, maka interpretasi tunggal tentang Pancasila yang dilaksanakan selama Orde Baru dapat kita akhiri. Di masa depan kita dapat mengembangkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual, dan sejalan dengan proses demokrasi yang berkembang. Memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengurangi dominasi eksekutif juga merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam hal pemberdayaan peranan pengawasan oleh lembaga negara.
lembaga politik dan lembaga masyarakat, pemerintah bersama DPR telah mengembangkan hubungan kemitraan yang sejajar. Di era reformasi ini telah kita kembangkan agenda pertemuan berkala antara Presiden dan pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi dengan mengambil tempat secara bergantian di Istana Merdeka dan gedung DPR MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan pemerintah ini ditempuh agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR. Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan rancangan undang-undang dan hak untuk meminta keterangan dari pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan sidang paripurna DPR sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999 mengenai Timur Timur. Maaf Saudara Presiden, interupsi setengah menit saja. Tadi Pak Kwe Kiangi telah menemui wakil-wakil mahasiswa. Mereka telah datang masuk ke gedung ini. Mari kita sambut dengan aplaus. Berdiri. Oleh karena MPR kita MPR reformasi, jadi bisa menghentikan pidato seorang presiden. Ya. Kemudian ada kesepakatan dari pimpinan majelis, insya Allah wakil-wakil mahasiswa besok dalam jumlah yang lebih besar, kira-kira mungkin 50-100 akan terima dalam diskusi yang tulus, yang terbuka dengan pimpinan MPR. Sekarang silakan Saudara Presiden melanjutkan pidato. Saudara Ketua, interupsi sebentar. Saudara Ketua harus memeriksa di lapangan sekarang tindakan yang kami minta dihentikan kekerasan supaya diperiksa kembali di lapangan apakah betul-betul telah dikerjakan. Baik, saya kira ya betul. Masih berjalan terus di lapangan. Terima kasih Saudara Sabam, insya Allah segera diperiksa ke lapangan karena saya sudah bertemu dengan komandan tadi Pak Kwek dan Pak Matori supaya komandan lapangan betul-betul berhati-hati untuk tidak melakukan kekerasan. Terima kasih. Sekarang kita persilahkan Saudara Presiden melanjutkan pidatonya. Terima kasih Saudara Ketua, para mahasiswa selamat datang. Hal ini merupakan sesuatu yang baru, yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Maksudnya penjelasan secara langsung dari Presiden di depan sidang paripurna DPR atas permintaan DPR. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat. Dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta. Langkah penting lainnya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan atau paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan untuk sementara sistem penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alat kekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani karena polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum. Dan dicintai karena polisi selalu mengutamakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang dilayani. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan polisi dalam meningkatkan rasa aman, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu polisi menegakkan ketertiban dan keamanan. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut aspek struktural, instrumental, dan kultural. Bersamaan dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, dilakukan pula penggantian istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penggantian istilah ini dimaksudkan untuk menandai perbedaan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di masa lalu dengan peran Tentara Nasional Indonesia sekarang dan di masa depan sebagai salah satu unsur reformasi. Sebagaimana kita rasakan dan saksikan bersama, pada era reformasi ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak mendapatkan kritik atas peran masa lalunya. Menghadapi suasana dan gelombang kritik itu, Tentara Nasional Indonesia tetap tegar dan secara tepat memposisikan perannya, seraya terus mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, mencegah disintegrasi nasional, dan mengawal jalannya reformasi, terutama untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Tentara Nasional Indonesia berada dalam proses melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi perannya dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Beberapa perubahan mendasar dalam peran sosial politik TNI telah diimplementasikan dalam sejumlah doktrin, konsep, kebijakan, dan aksi nyata di lapangan. Ini antara lain terlihat dari netralitas TNI dalam pemilu yang lalu, likuidasi staf sosial politik serta badan pembinaan kekaryaan dan kebijakan, mengakhiri masa dinas sebagai TNI bagi anggota TNI yang menduduki jabatan birokrasi sipil dan jabatan politik di luar DPR dan DPRD. Pengurangan secara berarti jumlah fraksi TNI garis miring Polri di DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. TNI akan terus melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi perannya di masa depan, sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat yang terus berkembang. TNI akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai bayangkari negara, pengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang baik bagi rakyat adalah baik bagi Tentara Nasional Indonesia. Saudara Ketua, saudara para Wakil Ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat, salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timur Timur
secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu yang dikukuhkan melalui TAP MPR nomor Romawi 6/MPR/1978 tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timur Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut. Integrasi Timur Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas kehendak sebagian masyarakat Timur Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang kecamuk di wilayah tersebut. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timur Timur. Subsidi per kapita yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Timur Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timur Timur. Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat Saudara pimpinan sidang yang positif. Saudara pimpinan sidang, interupsi sebentar. Saya Pak Amin Rais sebagai tokoh reformis, saya mohon izin bicara sebentar. Pak Amin Rais. Tidak benar itu. Bapak Amin Rais. Saudara sekalian, saya kira mari kita tepati kode etik kita. Saudara Presiden. Setuju. Tidak terima interupsi dulu. Saudara bisa membahas Assalamualaikum sepuasnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara pimpinan jangan menerima interupsi yang sifatnya akan mengacaukan suasana sidang paripurna pertanggungan jawab ini. Saudara Presiden, Saya silakan melanjutkan. mendapat informasi Sudah, dari luar, silakan. itu masih terjadi penembakan. Dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar. Ini perlu jelas. Kita jangan membohongi rakyat terus-menerus. Saya minta saudara Kwek Yangi Kita tidak boleh menerangkan. membohongi rakyat dengan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Bapak Amin Rais, bahwa kami bertiga mencoba menerobos dan berhadapan langsung dengan seluruh mahasiswa yang ada dan mengundang sekitar 100 dari mereka, mengingat bahwa tempat yang tersedia memang 100. Akan tetapi kondisi tidak memungkinkan. Lalu kami mengirim utusan-utusan untuk menyampaikan pesan ini, dan sekalipun demikian pihak mahasiswa sendiri mengingat medan yang sangat berat tidak berhasil datang ke gedung ini 100-nya, sehingga 4 yang hadir di sini tidak mempunyai pretensi mewakili saudara-saudaranya, melainkan dipaksakan oleh karena kondisi yang sangat berat. Dan dengan demikian tadi sudah dikemukakan mulai besok masih tersedia 1 hari penuh, lusa juga tersedia waktu lagi untuk melakukan dialog dengan para pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf, setelah ini mohon jangan interupsi dulu sampai selesai. Terima kasih. Silakan. Terima kasih saudara ketua dan terima kasih saudara-saudara para anggota MPR yang terhormat. Terima kasih atas toleransi dan pengertiannya. Terima kasih juga para mahasiswa. Saya boleh ulangi ya supaya ada kelanjutannya. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timur Timur. Subsidi per kapita yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Timur Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timur Timur. Namun sungguh disesalkan
bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di sementara kalangan rakyat Timur Timur sendiri. Di berbagai forum internasional, posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timur Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timur Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat internasional mengakui Timur Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun tidaklah mudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timur Timur yang secara historis memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukan hal itu dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota yang dibantu oleh organisasi berskala internasional. Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta dengan mengeksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timur Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982, masalah Timur Timur dibicarakan dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983, pembicaraan tentang Timur Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum tripartit antara pemerintah Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perundingan tripartit akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timur Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalah Timur Timur. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin besarnya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasi manusia telah mengangkat masalah Timur Timur menjadi salah satu agenda internasional yang sulit dihindari, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timur Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timur Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Bersamaan dengan lahirnya era reformasi, maka terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timur Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi rakyat Timur Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada rakyat Timur Timur untuk mengatur kehidupannya, kecuali di bidang politik luar negeri, keamanan eksternal, serta moneter dan fiskal. Pemerintah Indonesia menilai ini merupakan penyelesaian yang paling adil, realistis, paling mungkin dicapai dan berprospek damai. Untuk itu, pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998, usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Kendati pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timur Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi masalah Timur Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timur Timur menuju ke kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solusi antara, sebagai langkah awal menuju referendum, hal ini dinilai justru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi akan sangat menyulitkan terbentuknya suatu pemerintahan daerah otonomi khusus Timur Timur yang stabil. Dalam masa transisi tersebut, masalah Timur Timur akan tetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, tanpa adanya kepastian mengenai suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalah lebih baik apabila masalah Timur Timur dapat kita selesaikan secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakin berlarut-larut. Pemikiran inilah yang melatar belakangi pemberian dua opsi oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah Timur Timur secara tuntas. Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status khusus tersebut masih dirundingkan di New York, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi, baik di Timur Timur maupun di luar negeri, terus-menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5-10 tahun saja. Dan sesudahnya diadakan referendum untuk memastikan apakah rakyat Timur Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan. Tentu saja pemikiran penyelesaian seperti itu tidak dapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diberikan sebagai penyelesaian antara, maka akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timur Timur, karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untuk memenangkan referendum. Menghadapi kenyataan tersebut, timbul kesadaran bahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andai kata tawaran otonomi luas tersebut akhirnya ditolak. Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai kemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah Timur Timur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintah mengumumkan alternatif penyelesaian tersebut. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timur Timur menolak otonomi luas, setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita, maka adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, jika pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada sidang umum MPR yang terhormat ini,
kiranya dapat mempertimbangkan pemisahan Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan pemerintah ini dikenal sebagai opsi kedua. Pemberian opsi kedua ini diputuskan berdasarkan keinginan kita yang tulus dan ikhlas untuk segera menyelesaikan masalah Timur Timur yang sejak awal telah menjadi sumber pertikaian pendapat internasional dan telah menyita tenaga dan pikiran kita selama lebih dari 2 dasawarsa. Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timur Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timur Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timur Timur secara konstitusional sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada TAP MPR nomor Romawi 6 /MPR /1978, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dan pelaksana kebijakan pemerintah tertinggi sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan usul untuk menyelesaikan masalah Timur Timur yang diharapkan tidak hanya dapat diterima di dalam negeri, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Maka sesuai perjanjian tripartit di New York yang ditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timur Timur telah diberi kesempatan melalui jajak pendapat untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas ataupun menolak. Sebagai pelaksana persetujuan New York, rakyat Timur Timur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5% menolak dan 21,5% menerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat Timur Timur menolak tawaran otonomi luas. Betapapun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam persetujuan New York, pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut. Sementara itu, pihak yang kalah dalam jajak pendapat ternyata tidak dapat menerima kenyataan itu dan menuduh UNAMED telah melakukan kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut. Atas desakan pemerintah Indonesia, keluhan-keluhan mengenai beberapa penyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral yang anggotanya berasal dari Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Irlandia dalam suatu dengar pendapat publik yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut di Dili, disusul oleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkan bahwa berdasarkan dengar pendapat tersebut, Komisi Elektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dari penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat diterima. Sungguh disayangkan bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas, telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timur Timur
yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan, akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timur Timur. Mengingat mayoritas rakyat Timur Timur sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat, yakni menolak otonomi luas dengan status khusus, maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu. Karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan majelis yang terhormat berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan berkenan pula menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timur Timur tersebut. Sebagaimana telah saya sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 6 Persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mensahkan pemisahan Timur Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat dan damai. Jika ini kita laksanakan, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saudara Ketua, saudara para Wakil Ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat. Sesuai TAP MPR nomor Romawi 10/MPR/1998. Reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan demikian, reformasi hukum dilaksanakan melalui usaha pembentukan dan pembaruan materi hukum dan peningkatan upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materi hukum, pemerintah bersama-sama DPR telah berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 undang-undang baru, ditambah 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu yang belum sempat dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Perpu nomor 1/1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dari 67 undang-undang baru tersebut, 66 buah undang-undang telah resmi diundangkan dalam lembaran negara, dan 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), belum diundangkan secara resmi. Dari sudut isinya, perubahan ketentuan yang diatur dalam semua produk perundangan yang dihasilkan tersebut juga sangat mendasar sifatnya dalam rangka perbaikan kehidupan nasional bangsa kita. Arahnya sangat jelas, yaitu mendorong percepatan proses demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia, mendorong percepatan reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi pasar, dan menjamin upaya memelihara proses integrasi nasional yang dinamis dan terkendali. Dengan perundangan-undangan yang baru itu, kita telah meletakkan landasan bagi pengembangan sistem dan penetapan kelembagaan hukum, sehingga cita-cita demokrasi dan supremasi hukum dapat segera diwujudkan.
Keberhasilan kita menyelesaikan 68 produk perundangan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan, patut kita syukuri bersama. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat menghasilkan 0,4 undang-undang per bulan. Dalam pembahasannya di DPR, semua rancangan undang-undang yang diajukan demikian banyak mengalami perubahan mendasar sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Di samping itu dapat pula dicatat bahwa 5 dari 67 rancangan undang-undang tersebut di atas berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Karena itu, sudah seyogyanya kita merasa bersyukur bahwa kinerja lembaga legislatif kita selama era reformasi ini sungguh sangat menggembirakan. Saya percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yang akan datang akan lebih meningkat lagi sesuai dengan keinginan kita bersama. Tab nomor 10 garis Rumawi garis miring MPR garis miring 1998 juga mengamanatkan agar pemerintah dapat membentuk undang-undang tentang keselamatan dan keamanan negara sebagai pengganti undang-undang nomor 11 garis miring PNPS garis miring 1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversif. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang nomor 26 garis miring 1999. Di samping itu untuk menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pemerintah berusaha memperbaharuinya dengan ketentuan baru yang lebih menjamin demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun undang-undang baru yang lebih demokratis dengan menampung sebanyak mungkin aspirasi rakyat, sehingga akhirnya rancangan undang-undang tentang penanggulangan keadaan bahaya dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, perkembangan aspirasi masyarakat berkenaan dengan penanggulangan keadaan bahaya itu sangatlah dinamis. Meskipun undang-undang itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus menghargai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan hati lapang saya menunda pengundangan rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya menjadi undang-undang. Dalam situasi serba krisis yang melanda kehidupan masyarakat, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang sangat cepat. Kita masih membutuhkan toleransi dan pengertian, karena mungkin belum dapat memahami kebutuhan objektif bangsa kita untuk mengatur secara demokratis upaya-upaya penanggulangan keadaan bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita sebagai bangsa. Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi yudikatif dari fungsi pemerintahan merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia.
Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang makin mandiri. Semua itu penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai prinsip supremasi sistem hukum. Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena tekad kita untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, saya pun telah berulang kali menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara kita yang selama ini seakan-akan disakralkan harus ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Saya bersyukur bahwa majelis yang mulia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk lebih menyempurnakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap mempertahankan pembukaannya sebagai produk sejarah yang mencerminkan jiwa perjuangan bangsa Indonesia yang perlu terus kita lestarikan. Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, insya Allah kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemasyarakatan dan membudayakan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, saya berusaha memperkenalkan pentingnya elemen kepemimpinan dalam sistem hukum nasional. Di samping elemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia dan budaya hukum masyarakat. Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum dan menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlah penting. Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan dalam rangka penegakan hukum, sehingga ada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yang ragu akan kesungguhan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia. Saudara Ketua, saudara para Wakil Ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat, sehubungan dengan TAP MPR nomor Rumawi 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia, dapat saya sampaikan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan kita menghendaki tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila.
khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang telah dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Tekad pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Maka pada tanggal 25 Juni 1998 kita telah mencanangkan rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang memuat 4 pilar utama, yaitu pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang hak asasi manusia. Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar. Keempat, pelaksanaan konvensi hak asasi manusia yang telah disahkan, termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan. Sejalan dengan rencana aksi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 2 undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan lelaki, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di bidang kelembagaan pada bulan Oktober 1998, kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata, di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia. Selain itu, kita telah mensahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia, pemerintah juga membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi, misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama sekali tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika dan moral yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang penanganan dugaan
tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timur Timur pada pasca jajak pendapat. Perlu dikemukakan bahwa hal itu merupakan komitmen kita untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Untuk itu pemerintah telah membantu pembentukan komisi penyelidik khusus oleh Komnas HAM. Untuk mewadahi proses hukumnya, pemerintah telah membentuk suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timur Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timur Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti, maupun kasus penculikan yang terjadi menjelang era reformasi. Walaupun beberapa pelakunya sudah diadili, kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaiannya masih perlu dituntaskan. Memang tidak mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut, dan pemerintah dengan segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya. Sekalipun demikian, sebagai kepala negara, saya merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap. Untuk itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengajak anggota majelis yang terhormat untuk sejenak menundukkan kepala sambil memanjatkan doa. Semoga arwah para korban, baik dikenal maupun tidak dikenal, baik di kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun petugas keamanan yang gugur pada waktu menjelang dan selama era reformasi, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah. Saudara Ketua, saudara para Wakil Ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat, TAP MPR nomor 11/MPR 1998 secara tegas menyatakan perlunya dilakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN, dalam rangka menghapuskan KKN di kalangan pegawai negeri sipil. Maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral, dan profesional. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian, pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil, dan merata, tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah meletakkan dasar-dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagai kebijakan dan upaya rasional serta sistematis terus dilakukan dan dikembangkan, baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif.
Kebijakan preventif dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman kepada para penyelenggara negara tentang langkah-langkah penghapusan KKN. Termasuk juga dalam langkah preventif ini adalah pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dan pembaharuan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilengkapi dengan sistem pembuktian yang lebih kondusif. Saat ini sedang disiapkan pula rancangan undang-undang tentang pencucian uang dan rancangan undang-undang tentang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Secara struktural diciptakan lembaga komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara yang akan segera berfungsi untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara guna mencegah praktek KKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Paling lambat dalam waktu 2 tahun akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Tindakan represif terhadap praktek KKN terus dilakukan, baik melalui proses hukum administratif, antara lain melalui penghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata maupun hukum pidana yang di satu pihak dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lain pihak tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah serta nilai hak asasi manusia. Langkah hukum administratif yang telah dilakukan meliputi pengenaan sanksi dan restrukturisasi usaha, penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus antara lain dana reboisasi, penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan pemeriksa khusus terhadap badan usaha milik negara untuk meneliti kemungkinan adanya pemborosan dan pemberian perlakuan istimewa oleh akuntan publik. Penghapusan KKN selama Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil menyelamatkan uang negara, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sedikitnya 31,9 triliun dalam 16 bulan dan 2 miliar US dollar dalam berbagai bentuk seperti penundaan investasi dan pengembalian uang negara. Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau perjanjian, misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan, negosiasi hutang dan melalui gugatan pengacara negara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Melalui jalur perdata jumlah kekayaan negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan melalui proses litigasi dan non-litigasi mencapai 166,2 triliun rupiah. Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595%. Penyidikan naik sekitar 349% dan penuntutan naik sekitar 321% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat. Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP
nomor Romawi 11 garis miring MPR garis miring 1998. Berbagai kalangan masyarakat terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini pula lah yang menyebabkan majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam ketentuan pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perlakuan politis yang bersifat khusus ini, ketetapan MPR jelas merupakan produk hukum yang berlaku universal bagi setiap warga negara dan pelaksanaannya dapat diselesaikan secara murni oleh aparatur penegak hukum. Namun dengan adanya perlakuan politis yang bersifat khusus tersebut, penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto itu terkait erat dengan tanggung jawab Presiden yang wajib dilaporkan kepada majelis yang terhormat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pula mempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terus berkembang. Karena itu penyelesaian kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto kita tunggu sampai selesainya pemilihan umum. Tujuannya agar wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilai pelaksanaan amanat majelis yang terhormat. Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dugaan KKN mantan Presiden Soeharto berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 1998 dan Inpres nomor 20 tahun 1998. Pemerintah telah menghentikan pemasukan dana-dana ke yayasan yang mencabut semua ketentuan yang dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagi semua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajak bunga deposito dan tabungan terhadap 11 yayasan. Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansial terhadap yayasan yang menerima dana dan menarik kembali dana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni mantan Presiden Soeharto. Koordinasi pelaksanaan operasional 7 yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto telah diserahkan kepada pemerintah. Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, saya telah melakukan prakarsa untuk mengadakan tukar pikiran dan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik yang terbukti benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat. Hasil pertemuan dengan pimpinan partai politik yang berlangsung di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto dan pertimbangan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar itulah saya segera memerintahkan kepada aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi dari disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto, khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dharma Bakti Sosial Darmais, Dana Abadi Karya Bakti Dakap, dan Super Semar. Maka pada tanggal 27 September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan
atau kedudukan sebagaimana dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sampai sejauh ini, berdasarkan surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal 1 September tahun 1999 sebagai jawaban terhadap permohonan Jaksa Agung Republik Indonesia, disampaikan bahwa atas dasar berbagai investigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait di Austria, tidak ada terdeteksi adanya arus uang kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarga serta kroninya. Seperti tertulis di Times, ternyata tidak ada. Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus lain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ditemukan cukup alat bukti yang kuat dan meyakinkan di masa yang akan datang. Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantan Soeharto merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan kelompok usaha tertentu, penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, dan peraturan perundangan yang memberi dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto terjadi hampir di semua sektor seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan dan lain-lain. Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan kontrak dan perizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kroni tersebut untuk selanjutnya diubah atau dicabut dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnya telah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Boleh ya? Saudara Ketua, saudara para Wakil Ketua, saudara-saudara anggota majelis yang terhormat. Dalam penanganan kasus Bank Bali, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sistematis, antara lain meminta Bank Indonesia untuk menempatkan dana sebesar 546 miliar rupiah yang berhasil dibekukan dan ditarik kembali oleh Bank Indonesia dan disimpan dalam rekening khusus Bank Bali yang hanya bisa dicairkan jika mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mendorong proses peradilan tentang kasus Bank Bali dapat dilakukan secara transparan dan adil. Perlu saya tegaskan bahwa Presiden telah mendorong percepatan proses penyelidikan kasus Bank Bali sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pengusutan terhadap perkara Bank Bali tersebut, beberapa pejabat tinggi telah dipanggil oleh pihak penyidik untuk diminta keterangan sebagai saksi. Demikian pula beberapa orang yang diduga terlibat telah pula diperiksa sebagai tersangka. Namun kita perlu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip hak asasi manusia
dan asas praduga tidak bersalah sampai pengadilan memutuskannya. Harus kita sadari bahwa dalam setiap negara hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti bersalah harus dikatakan salah. Tetapi siapapun yang terbukti benar tidak mungkin kita paksakan menjadi salah. Ya benar kan? Setuju? Ya jelas tuh. Masa enggak benar sih? Setuju dong. Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau tidak, maka penyelesaian berpotensi menjurus pada pola pengadilan oleh media atau oleh masyarakat yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum, juga membingungkan masyarakat serta memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi. Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Sekali cara ini kita tempuh, berarti kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dari itu, jika cara itu yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama, yang pendekatan kekuasaan bukan pendekatan hukum dalam menangani masalah KKN. Saudara ketua, saudara para wakil ketua dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat, sesuai TAP MPR nomor 10 Rumawi /MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah telah dan sedang melaksanakan program jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial terutama di bidang kesehatan dan pendidikan telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping pemerintah, para anggota masyarakat juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan program jaring pengaman sosial, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita kurangi melalui program jaring pengaman sosial tersebut. Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan harga murah melalui kegiatan operasi pasar kepada sekitar 10 juta keluarga. Menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah dan bantuan operasional bagi sekitar 130.000 sekolah dan madrasah di seluruh tanah air. Kita juga telah menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menyangkut 36.000 desa yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam rangka memelihara dan memperbaiki kondisi gizi anak-anak, pemerintah juga telah melaksanakan pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi 8,1 juta anak yang tersebar di 52.482 sekolah dasar maupun madrasah. Program jaring pengaman sosial dan keberhasilan kita dalam mengendalikan tingkat inflasi
dan meningkatkan produksi serta distribusi pangan telah dirasakan sangat meringankan beban penduduk miskin. Dari data survei Susenas bulan Agustus 1999 dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12 juta jiwa atau penurunan sebesar 25%, sehingga jumlah total penduduk miskin saat ini diperkirakan sebesar 37 juta jiwa atau sebesar 17,6% dari total penduduk Indonesia. Data ini memberikan indikasi bahwa program jaring pengaman sosial dan penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan beban penduduk miskin. Beberapa kelemahan dan kebocoran dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial, sebagaimana dikritik oleh beberapa pihak, telah dikoreksi dengan memperhatikan masukan objektif dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, serta didukung oleh Bank Dunia. Sekarang ini pola pengelolaan JPS, jaring pengaman sosial, sudah dapat diperbaiki dan lebih transparan. Aparat pemerintah daerah bersifat proaktif mengamankan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program jaring pengaman sosial di lapangan. Dalam rangka reformasi di bidang agama dan sosial budaya, kita telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, tentang pengelolaan zakat. Untuk memberikan pelayanan haji yang bermutu, telah diupayakan berbagai perbaikan dengan cara membenahi aspek manajemen, menyempurnakan sistem informasi melalui sistem komputerisasi haji terpadu, serta menyediakan fasilitas berupa asrama haji transit di 26 provinsi. Undang-undang zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan zakat yang penyelenggaraannya dijamin oleh aturan hukum yang adil dan mendapat dukungan politik dari pemerintah. Undang-undang ini mendudukkan secara jelas dan adil tentang pemungutan zakat dan pembayaran pajak, sehingga pengelolaannya bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun dalam keadaan sulit, pemerintah tetap berupaya meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, serta mendorong kerukunan antar umat beragama. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah diprioritaskan pada perbaikan rumah-rumah ibadah yang rusak akibat amuk massa yang terjadi di beberapa daerah seperti Ambon, Kupang, Sambas. Dalam pembinaan akhlak yang mulia, pemerintah terus-menerus berupaya memantapkan pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah. Pemerintah juga melancarkan program keluarga sakinah yang ditujukan untuk memantapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh global, terutama untuk mencegah perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dirasakan semakin mencemaskan, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah penanggulangan melalui Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999. Di samping itu, kita patut bersyukur bahwa masyarakat juga telah berpartisipasi secara aktif mencegah pengedaran narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungan masing-masing.
Permasalahan kependudukan yang merupakan aspek penting yang perlu ditangani adalah masalah pembangunan institusi penduduk lanjut usia. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi penduduk lanjut usia adalah melakukan program pembinaan dan pembimbingan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia berupa persiapan memasuki usia lanjut, pelibatan penduduk usia lanjut dalam kegiatan produktif dan peningkatan pelayanan serta perawatan kepada penduduk berusia lanjut. Pencapaian dari program ini cukup menggembirakan. Sedikitnya 800.000 keluarga telah bergabung dalam kelompok bina keluarga lanjut. Dalam membentuk visi bersama tentang masa depan Indonesia, terutama di bidang sosial budaya, pemerintah telah memprakarsai penyusunan konsep pemikiran tinjauan dari berbagai perspektif dan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam transformasi bangsa menuju masyarakat madani. Konsep pemikiran transformasi bangsa menuju masyarakat madani ini telah disampaikan kepada para anggota majelis yang terhormat. Saudara-saudara, saudara ketua, saudara para wakil ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat. Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawaban ini, perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan beberapa catatan yang mungkin bermanfaat dalam melanjutkan agenda reformasi di masa yang akan datang. Kalau kita renungkan lebih dalam akan muncul pertanyaan di relung hati kita tentang apa sesungguhnya hakikat reformasi dan mengapa kita melakukannya. Seperti kita ketahui, dimanapun reformasi terjadi, karena pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadi krisis ekonomi yang parah. Namun demikian, kalaupun nanti kedua pencetus timbulnya reformasi tersebut sudah dapat diatasi, insya Allah tidak lama, seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau pemerintahan baru yang memiliki legitimasi dan kuat sudah terbentuk, agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan secara konsisten. Dalam menjalankan agenda reformasi, saya juga ingin berbagi pengalaman, terutama tentang faktor-faktor yang merupakan hambatan atau rintangan yang dihadapi. Sejauh ini, ada 3 hambatan utama dalam menjalankan agenda reformasi. Pertama, resistensi dari pihak-pihak yang di masa lalu merupakan pihak yang diuntungkan oleh langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Ini kenyataan. Kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan. Ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluhan tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Ketiga hal ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar tidak menghambat proses reformasi di masa depan. Pada kesempatan ini, sebagai kesimpulan, saya kemukakan bahwa dalam menjalankan agenda reformasi sudah banyak yang kita capai. Misalnya di bidang ekonomi, inflasi sudah dapat dikendalikan. Nilai rupiah sudah menguat. Suku bunga telah menurun tajam. Produksi dan distribusi 9 bahan pokok sudah kembali normal. Demokrasi ekonomi secara bertahap sudah dapat ditegakkan. Jumlah penduduk miskin sudah dapat dikurangi.
Kemandirian Bank Indonesia sudah diwujudkan. Pengaturan lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar sudah ditetapkan. Cadangan devisa sudah dapat ditingkatkan. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah mulai dilaksanakan. Restrukturisasi perbankan dan hutang swasta sedang dijalankan. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada ekonomi rakyat sudah dikembangkan. Begitu pula di bidang politik. Kita telah berhasil melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Kebebasan pers sudah diwujudkan. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan sudah menjadi kenyataan. Netralitas TNI dan Polri dan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilu betul-betul dapat ditegakkan. Reformasi TNI telah dan akan terus dilaksanakan. Tahanan dan narapidana politik telah dibebaskan. Otonomi daerah telah mulai didorong dan secara bertahap akan dilaksanakan. Partisipasi politik rakyat telah ditingkatkan yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya banyak partai politik. Keistimewaan Aceh juga sudah mulai dapat kita laksanakan. Di bidang hukum, berbagai peraturan perundangan telah disahkan. Peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan agenda reformasi sudah diganti. Pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif telah diwujudkan. Pemberantasan KKN meningkat tajam. Peraturan perundangan tentang pemajuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah disahkan. Di bidang sosial budaya dan agama, program jaring pengamanan sosial telah dilaksanakan khususnya di bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan. Program jaminan penyelamatan sosial terhadap kemiskinan telah dan akan terus dilaksanakan. Pengaturan penyelenggaraan haji dan zakat sudah memiliki jaminan hukum. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah tetap dilaksanakan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus ditingkatkan. Bahkan program di bidang kependudukan khususnya penduduk berusia lanjut terus ditingkatkan. Semuanya itu barulah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang reformasi bangsa, terutama jika diukur dari tingginya harapan dan cita-cita kita bersama. Cita-cita bersama itu adalah terwujudnya transformasi kehidupan bangsa yang menuju kehidupan yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara kita, Pancasila. Kita bisa berencana dan bekerja keras untuk merealisasikan, tetapi semuanya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, jualah yang menentukan. Kita telah berikhtiar, kita juga sudah berdoa. Kini kita dituntut untuk bertawakal dan menerima kenyataan yang ada. Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua, dan saudara-saudara anggota majelis yang terhormat. Demikianlah pidato pertanggungjawaban yang saya sampaikan di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. Apa yang sudah dilakukan sesungguhnya merupakan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR yang diamanatkan kepada saya serta berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan selama masa reformasi ini. Dalam menghadapi akumulasi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, saya dan seluruh jajaran Kabinet Reformasi Pembangunan serta seluruh komponen bangsa yang telah bekerja bahu-membahu
telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Namun, demikianlah yang dapat saya persembahkan dalam rangka melaksanakan reformasi menyeluruh dalam waktu kurang lebih 512 hari atau 12.021 jam dan 30 menit. Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa keseluruhan krisis yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat itu. Sebagai penutup, melalui saudara ketua, saudara para wakil ketua, dan semua anggota majelis yang saya muliakan, pada kesempatan ini yang berbahagia dan bersejarah, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dan bersatu padu mengatasi persoalan yang masih belum terselesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan perjuangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme persidangan sebagaimana diatur dalam peraturan tatip MPR, Majelis akan melakukan pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban Saudara Presiden yang didahului dengan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan dilaksanakan insya Allah dalam rapat paripurna ke-9 MPR besok pagi pada hari Jumat 15 Oktober besok malam, tomorrow night, yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna ke-9 MPR pada Jumat tanggal 15 Oktober dan hari Sabtu 16 Oktober 1999. Sehubungan dengan itu, sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 111 ayat 4 peraturan tatip MPR, kami atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat mengharapkan kehadiran Saudara Presiden dalam rapat paripurna Majelis dalam acara pembadangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden. Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah usailah acara rapat paripurna malam ini. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, perkenankanlah kami menutup rapat paripurna malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hasri Ainun Habibie didampingi pimpinan MPR meninggalkan ruang rapat paripurna.